Kepala Distributor Wilayah Jambi untuk pupuk NPK Nagamas. Nah, di sini ada Pak Erwin. Beliau adalah salah satu dirut dari Direktur Utama PT Nagamas Arif Sujati yang pabriknya itu ada di Medan. Nah, hari ini kita hanya pengen bincang-bincang santai saja, Pak. Seperti kalau lihat anak muda mau bertani, luar biasa. Kalian calon-calon orang sukses. Amin. Pupuk organik dapat menyediakan hara tanaman dan memperbaiki struktur tanah, baik dalam memperbaiki drainase dan pori-pori tanah. Nah, kalau udah kata pupuk, ya kan, itu CN-nya pasti dia lebih rendah. Jadi begitu kita aplikasikan, ya kan, itu langsung bereaksi. Nah, Bapak juga milih-milih juga, jangan sembarangan beli pupuk, Pak. Lihat CN-nya. Mana brosur kita udah dibagi, Pak? Oke, nih. Jadi kalau kotoran sapi, Pak, yang baru keluar, ya, ini CN rasio, Pak, itu 50. Misalnya kotoran sapi, jatuh. Bapak pegang panas ya. Itu kalau Bapak pupukkan langsung atau kita kasih aplikasikan langsung, itu tanaman langsung mati. Benar kan, Pak ya? Rumput aja gosong. Kenapa? Karena CN masih tinggi, Pak. Dia belum bisa dijadikan pupuk. Berbulan-bulan sampai CN-nya tuh turun mendekati nol. Baru bisa jadi bahan baku pupuk. Masih bahan baku, bukan pupuk, Pak. Masih bahan baku pupuk. Jadi kalau dia CN-nya mendekati nol, itu baru bisa dikatakan dibuat jadi bahan baku pupuk. Pupuk organik padat NPK plus. Bukan organik saja, tapi ada NPK plusnya. Kandungan dari pupuk kita ini, Pak, hasil lab daripada ini sudah lengkap. Oh, yang saya tampilkan di karung itu hanya beberapa, Pak. Hanya 10. Sebenarnya ada 23 pengujian, Pak. Gitu. Enggak semuanya saya ambilkan. Bapak lihat di brosur itu enggak semua, Pak. Yang sesungguhnya gini. Ini akan saya kasih tahu. Apa aja sih isinya gitu. Kok kayak gini kali baunya. Jenis pupuk itu rata-rata terpisah-pisah ya unsurnya. N-nya sendiri, paling ada yang majemuk hanya beberapa, paling NPK, Pak. Itu cuma 3 NPK, kan? Ini 3 kan? Tidak bisa, Pak, menjadi pupuk utama. Nah, menurut dari Profesor Iswandi Anas, ya, hasil dialog kita, saya YouTube-kan juga, Pak, itu bisa buka nanti di YouTube. Hasil dialog saya dengan Bapak Profesor Iswandi Anas, itu guru besar IPB, Institut Pertanian Bogor, dan sekarang beliau ini sebagai narasumbernya Menteri Pertanian. Kita sudah sharing sama beliau. Menurut beliau, pupuk yang utama itu, Pak, pupuk organik. Nah, pupuk tambahannya adalah pupuk kimia. Menurut beliau, kenapa? Karena di pupuk organik itu, Pak, unsurnya ada 16. Nah, sementara kalau pupuk kimia itu cuma 3, N, P, sama K. Mana lebih banyak? Yang 16 atau yang 3? Pasti yang 16. Kalau yang 16 berarti itu yang dominan, Pak. Berarti itu yang utama. Jadi mana yang kurang itu ditambahkan. Bahan yang ini ada unsurnya yang ini. Nah, kalau suruh petani mencari ini semua, Pak, merisetnya kan panjang, Pak, waktunya, ukurannya berapa segala. Makanya kami lah berusaha anak-anak muda ini mencari solusi teknologi apa yang bisa menggabungkan semua unsur yang 16 ini jadi satu. Nah, ini kan penemuan baru, Pak. Kenalkan, Pak, nama saya Prianti, perwakilan dari KTNA Kabupaten Kerinci, yang mana pada sore hari ini permohonan maaf dari Ketua KTNA tidak bisa hadir, Pak, karena demam. Dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, atas undangan yang diberikan kepada KTNA Kabupaten Kerinci. Pupuk Nagamas ini diperkenalkan oleh Bapak Supriyadi. Pas kita kegiatan acara pertemuan forum bulanan, Pak, alhamdulillah yang telah mencoba pupuk Nagamas ini sangat mendapat respon dengan baik. Dan kenapa dia bisa berkembang? Itu daripada manfaatnya, Pak. Artinya banyak orang yang petani mendapatkan manfaat dari produksi itu, dari hasilnya, kayak gitu. Nah, sekarang sudah sampai di Kerinci, Pak. Bapak tahu nggak perusahaan ini didirikan kapan? Ini dari 2008 loh, Pak. Bayangkan Bapak baru kenal Nagamas sekarang. Benar kan? Kan cukup lama gitu. Artinya apa? Kalau Pak Supri nggak datang kemari, ya, warga Kerinci nggak bakalan dapat Nagamas, Pak. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Supri. Pak Suprinya. Ini begitu berjasa, Pak. Mengingat yang saya jelaskan tadi, dari awal, pupuk ini didesain untuk memenuhi kebutuhan dari unsur hara tanaman.
apapun tanamannya, asal unsur haranya ada 16, tanaman bisa di apa di situ, ditanam di situ. Jadi ini semua tanaman. Konsep awalnya saya fokus kemarin itu ke tanaman keras. Konsep awalnya ke tanaman keras, ya, sawit kayak gitu ya, kopi, pokoknya tanaman-tanaman keras lagi gitu. Kenapa? Saya melihat di situ ada pasar yang luar biasa, gitu. Tapi ternyata begitu kita setel untuk sawit, formulasi untuk sawit tadi kan sawit itu kan butuh banyak unsur, harus padat ya gitu kan, bersama. Ternyata begitu dicoba ke palawija, itu hasil palawija meledak Pak. Duas langsung, ada sampai 200%, ada 400% Pak. Peningkatannya Pak, dari hasil tanam biasa. So, kalau ini bisa menguntungkan untuk palawija, kenapa kita nggak main di palawija? Gitu. Jadi itu akhirnya kita kolaborasi dengan Pak Ari. Pak Ari siapa yang bisa nih untuk di palawija? Ternyata ketemu dengan Pak Supri. Pak Supri langsung terjun ke lapangan. Karena udah kita pakai pupuk Nagamas itu. Kemarin tapi untuk dasarnya memang kita pupuk kimia Pak. Jadi untuk pupuk susulannya kemarin memang pas Pak Supri datang ke tempat kita, ke ladang kita pakai itu. Ya alhamdulillah nampaknya pertumbuhannya bagus. Nah, yang trik kedua ini memang dari dasar nih Pak, baru mulai tumbuh ketang itu. Tapi belum tahu kita, jadi kita belum bisa ngomong kan. Kalau masalah produksinya nanti ya nunggu kita panen dulu Pak. Iya. Kita 1 bulan 1,5 bulan lagi. Tapi kalau nengok pertumbuhan alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Dari pH tadi yang diucapkan tadi memang betul tuh. Betul karena kemarin pun Pak Supri ada bawa pH tanah, belum pH tanahnya saya pinjam juga kemarin. Gitu. Mungkin itu aja lah pengalaman dari kita sementara ini dulu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Nah, Ya.